Siapa yang telah berani membunuh Gustiaku? Siapa? Hah? Siapa? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Supriyadi Murai. Di video kali ini kami akan menceritakan sejarah singkat menghilangnya Kerajaan Talaga Manggung di Situ Sangiang. Inilah pohon jati yang akarnya ada 8 menjadi satu di atas sana dan merupakan gerbang dari Kerajaan Talaga. Wah, kayak kuih nak. Perahu tu je. Oh. Lapar itu. Iya, pasisan itu tuh. Tingkat jangan, karena balik di itunya. Oh itu balik di TV itu sana nyian konten itu TV. Hah? Nyian konten. Yang TV itu tuh. Itu tuh. Kerajaan Talaga Manggung atau disebut Kerajaan Talaga adalah kerajaan yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Majalengka. Merupakan negara yang berdaulat berdiri sendiri yang didirikan oleh Rakeian Sudayasa atau Batara Gunung Bitung. Pada masa jayanya, Kerajaan Talaga dirajai oleh Prabu Talaga Manggung. Oleh sebab itu, hingga kini Kerajaan Talaga dikenal dengan sebutan Kerajaan Talaga Manggung. Kerajaan Talaga Manggung didirikan kira-kira abad ke-13
oleh Sunan Talagamanggung, putra Pandita Prabu Darmasuci, putra Batara Gunung Picung, putra Surya Dewata, putra bungsu dari Maharaja Sunda yang bernama Ajiguna Linggawesesa di Galuh Kawali, Ciamis. Sunan Talagamanggung merupakan raja yang terkenal sampai sekarang karena sikap dia yang adil dan bijaksana serta perhatian dia terhadap agama Hindu, pertanian, pengairan, kerajinan, serta kesenian rakyat. Hubungan baik terjalin dengan kerajaan tetangga maupun kerajaan yang jauh. Seperti misalnya dengan kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, kerajaan Cirebon, maupun kerajaan Sriwijaya. Dia berputra dua, yaitu Raden Pangrurah dan Ratu Simbar Kencana. Ratu Simbar Kencana menikah dengan patih kerajaan tersebut yang bernama Palembang Gunung, yang berasal dari kerajaan Sriwijaya. Patih Palembang Gunung, setelah dirinya dipercaya oleh Sunan Talagamanggung dan ditaati oleh masyarakatnya, timbul pikiran yang murka ingin menjadi seorang raja di Sangiang Talaga. Dengan maksud akan membunuh mertuanya, ialah Sunan Talagamanggung. Setelah mendapat keterangan dari seorang mantra yang bernama Citrasinga bahwa sang raja sangat gagah perkasa, tidak satu senjata atau tumbak yang mampu mengambil patinya raja, melainkan oleh suatu senjata tumbak kawannya raja sendiri ketika ia lahir. Dan oleh Citrasinga diterangkan bahwa yang dapat mengambil senjata itu hanya seorang gendek kepercayaan raja yang bernama Centang Barang. Setelah mendapatkan tombak tersebut, kemudian Palembang Gunung membujuk dengan perkataan yang manis-manis dan muluk-muluk kepada Centang Barang untuk mengambil senjata tersebut dan melakukan pembunuhannya. Bila berhasil akan diganjar atau akan dinaikkan pangkatnya. Kemudian setelah Centang Barang mendapatkan bujukan yang muluk-muluk dari Palembang Gunung, ia bersedia melakukan pembunuhan itu. Pada suatu waktu kira-kira jam 5 pagi, Sunan Talagamanggung baru bangun dari tidurnya dan menuju Jamban. Beliau diintai oleh Centang Barang. Kemudian di tempat yang gelap ditumbak pada pinggang sebelah kiri sehingga mendapat luka yang parah. Centang Barang setelah melakukan lari jauh dan diburu oleh yang menjaga. Tetapi sang Prabu bersabda, "Biarlah si Centang Barang, jangan diburu. Nanti juga ia celaka mendapat balasan dari dewa karena ia durhaka." Setelah si Centang Barang keluar dari keraton, ia menjadi gila. Ia menggigit-gigit anggota badannya sampai ia mati. Setelah menghilang atau ngahiangnya kerajaan Talagamanggung, Palembang Gunung diangkat menjadi raja. Singkat cerita, tidak lama dari kejadian itu, Raja Sunan Talagamanggung dengan kesaktian ilmunya menghilangkan seluruh kerajaan beserta isinya dan menggantinya menjadi Situ Sangiang. Dan sampai saat ini Situ Sangiang itu masih ada oleh suaminya sendiri. Ratu Simbar Kencana membulatkan hati untuk membalaskan dendam pada suaminya. Pada saat
suaminya tidur lelap, Ratu Simbar Kencana menikam dan menggorok sampai tewas seketika itu juga. Lama-kelamaan peristiwa terbunuhnya ayahanda Ratu Simbar Kencana untuk memberitahu peristiwa kejadian yang terjadi di dalam kerajaan kepada kakaknya Raden Panglurah. Leher Palembang Gunung dengan tusuk kondenya. Setelah sepeninggalnya Palembang Gunung, Ratu Simbar Kencana mengutus 40 prajurit. Raden Panglurah merasa kaget mengetahui kerajaan telah menjadi situ dan mendapat kabar bahwa kerajaan telah pindah ke Walang Suji, Desa Kagok. Ketika Ratu Simbar Kencana sedang berkumpul dengan penggawa, datanglah Raden Panglurah yang menuju kepada Ratu Simbar Kencana. Dan kemudian oleh Ratu Simbar Kencana diterangkan atas kematian ayahandanya. Kemudian Raden Panglurah meminta agar yang melanjutkan pemerintahan adalah Ratu Simbar Kencana sendiri. Dan dia akan menyusul ayahandanya dengan meminta 40 penggawa. Setelah permintaannya dikabulkan, dia menuju Situ Sangiang. Dan setelah tiba di Situ Sangiang tersebut, dia beserta pengiringnya turun ke Situ Sangiang. Raden Panglurah pun menghilang atau ngahiang dalam bahasa Sundanya. Sementara 40 penggawa, menurut salah seorang juru kunci, menjelma menjadi ikan lele. Dan sampai sekarang pun dipercaya masih ada. Setelah Palembang Gunung meninggal dunia, Ratu Simbar Kencana menikah lagi dengan Raden Kusumalaya Ajar Utamangu, keturunan Galuh, dan mempunyai putra Sunan Parung. Dan setelah Ratu Simbar Kencana meninggal dunia, kerajaan pun diturunkannya kepada putranya Sunan Parung. Demikianlah sejarah singkat menghilangnya kerajaan Talaga Manggung. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap pantengin terus di channel Supriyadi Murai. See you next video again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia